Bapa, kami bersyukur Tuhan, hari ini Tuhan kami siap menghadap hadirat-Mu ya Bapa. Kami mau beribadah Tuhan di dalam hadirat Tuhan. Dalam segala keberadaan kami dimanapun kami berada Tuhan. Walaupun kami tidak bersama-sama dalam satu ruangan, namun kami ada dalam satu spirit di dalam Engkau Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa Tuhan, buat pembicara pada ibadah kami Tuhan. Kau berkati, Kau urapi, Kau berikan pewahyuan yang baru. Dalam setiap khotbahnya menjawab kebutuhan umat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat gembala sidang kami, wakil gembala, gembala rayon, gembala cabang kami. Kau menuntun setiap gembala kami Tuhan. Kau terus Allah menuntun dan memberikan pengarahan yang terbaik, pimpinan yang terbaik Tuhan. Buat menggembalakan domba-domba-Mu Tuhan. Berkati setiap mereka Tuhan, terus Tuhan pewahyuan-Mu yang baru turun atas mereka, pengurapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat jemaat-jemaat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Kau Allah yang senantiasa ada bersama dengan mereka, Kau Allah yang terus bertanggung jawab atas setiap kehidupan, setiap umat-Mu ya Bapa. Kami percaya Kau menuntun Tuhan, Kau menggembalakan umat-Mu Tuhan. Semakin indah Tuhan, Kau berikan kekuatan, pengharapan yang baru dalam setiap pergumulan hidup Tuhan. Kami percaya ada jawaban, ada kekuatan di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan jemaat-Mu ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Dan juga kami berbuat bangsa negara kami Tuhan. Di bulan Agustus ini Tuhan kami akan peringati Tuhan anniversary bangsa kami yang ke-75 tahun. Terima kasih Tuhan. Kau Allah terus memberkati bangsa kami Tuhan. Menjadi berkat Tuhan. Dalam segala permasalahan di bangsa ini Tuhan. Pandemi yang sedang terjadi, apapun kami percaya Kau Allah yang memulihkan, menyembuhkan, berikan jalan keluar Tuhan. Yang terbaik Kau mengasihi bangsa kami Tuhan. Kau bawa bangsa kami dalam doa kami Tuhan. Kau berkati. Ada damai sejahtera. Berkat-Mu melimpah atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan, dan kami siap untuk masuk hadirat-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Yang mau tinggikan Engkau Tuhan, kayak memuliakan nama-Mu Tuhan, kayak mau tinggikan nama-Mu lebih lagi Bapa. Kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau Tuhan. Terpuji-puji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Haleluya. Kami yakin Tuhan Kau besar di dalam kami. Amin. Haleluya. Oh, 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 selangkah demi selangkah ku maju tiada lelah, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat. Karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikan-Mu, kesetiaan-Mu besar di dalamku. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat. Karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar.
menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu. Kesetiaanmu besar di dalamku. Terima kasih Tuhan. Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut? Karena kaulah perisai dan kuatku. Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut? Karena kaulah perisai dan kuatku. Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut? Karena kaulah perisai dan kuatku. Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut? Karena kaulah perisai dan kuatku. Yesus, Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu. Kesetiaanmu besar di dalamku. Yesus, Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu. Kesetiaanmu besar di dalamku. Besar di dalamku. Besar di dalamku. Sorakan haleluya. Haleluya. Bersorak-sorai. Gemi menteng siap memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu besar atas kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yes. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa.
sukacita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Sorakan perkasa. Haleluya. Bacaan bersama Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Aku yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Engkaulah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepakmu Engkau akan menudungi aku, di bawah sayapmu aku akan berlindung. Kesetiaanmu ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpaku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah Kau buat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpaku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatmu akan diperintahkanmu kepadaku untuk menjagaku di segala jalanku. Mereka akan menatangku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatiku melekat kepadamu, maka Engkau akan meluputkanku. Engkau akan membentengiku, sebab aku mengenal namamu. Bila aku berseru kepadamu, Engkau akan menjawab. Engkau akan menyertaiku dalam kesesakan, Engkau akan meluputkanku dan memuliakanku. Dengan panjang umur akan Kau kenyangkan aku, dan akan Kau perlihatkan kepadaku keselamatan daripadamu. Amin. Selamat hari Minggu, saya percaya kita masuk dalam level kemuliaan yang lebih besar lagi. Pada edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas faith and risk atau iman dan resiko. Berapa banyak saudara yang mau hidup tanpa resiko, berbisnis tanpa resiko, menikah tanpa resiko, atau untuk yang anak muda, pacaran tanpa resiko sakit hati. Apa sih resiko itu? Resiko adalah sesuatu yang buruk yang tidak sesuai dengan harapan kita, tetapi rasanya tidak mungkin kita hidup tanpa resiko. Karena dunia yang kita kenal hari ini adalah dunia yang telah dirusakkan oleh dosa. Kejadian 8 ayat 22 mengatakan, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Oleh sebab itu, selama bumi masih ada, maka yang namanya resiko akan terus ada. Lalu bagaimana kita mengatasi hal ini? Dengan memiliki iman. Terkadang hidup ini seperti seorang pengusaha yang sedang berinvestasi. Dan yang namanya investasi tentu ada segudang resiko.
seperti beberapa faktor berikut. Yang pertama, faktor waktu. Kita bisa menghitung, tetapi tidak bisa menentukan dengan pasti kapan investasi kita akan menghasilkan profit yang baik. Dalam hidup ini, kita juga tidak pernah bisa memastikan waktu, tapi yang pasti Tuhan selalu tepat waktu. Yang kedua, faktor karakter. Kepada siapa kita menginvestasikan uang kita akan sangat berpengaruh pada besar kecilnya resiko yang akan kita terima. Tetapi apabila kita menginvestasikan hidup kita pada Tuhan, kita tahu Dia adalah pribadi yang sangat dapat dipercayai, bahkan mengasihi kita. Yang ketiga, faktor tak terduga. Sejeli apapun kita mengelola semua resiko dalam investasi, tetap saja ada resiko yang tidak dapat kita duga. Seperti halnya tahun 2020 ini. Banyak hal yang tidak kita ketahui dan mengejutkan. Tetapi Tuhan tahu, maka dari itu memiliki iman menjadi sangat penting. Sama halnya dengan investasi yang memiliki segudang resiko. Hidup kita hari ini juga dipenuhi dengan resiko dan bahaya. Tetapi memiliki iman dan menginvestasikannya kepada Tuhan menjadi hal yang sangat penting pada titik ini. Karena ketika kita memiliki iman, ada 3 hal yang akan kita alami. Dengan iman kita mendapatkan kepastian janji-janji Allah. Dengan iman kita mendapatkan perkenanan Allah. Dengan iman kita memperluas kerajaan Allah di bumi. Seperti yang Ibrani 11 ayat 6 katakan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Resiko akan selalu ada dan tidak bisa kita hindari di dalam dunia yang telah dirusakkan oleh dosa ini. Tetapi kita, orang Pentakosta, tidaklah harus menjadi takut akan hal ini. Melainkan mempergunakan iman untuk dapat mengelola setiap resiko yang ada dalam kehidupan. Ini masa-masa yang penting untuk menguatkan kembali kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena Dia sangat dapat dipercayai. Dan ketika kita berhasil mengelola semua resiko itu dengan iman, maka kita akan memperoleh profit, yaitu janji dan perkenanan Tuhan. Maka sebagai orang Pentakosta, hari ini jangan ragu untuk menginvestasikan iman dan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, buat kasih setiamu Tuhan. Biar pagi hari ini kami mau cari wajah-Mu Tuhan. Thank you Lord. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Oh, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Biar dengan iman kami mau panggil nama-Mu Tuhan. Oh, oh.
panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kami mau nyatakan, sungguh indah Kau Tuhan. Amin. Penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Dengan iman kami mau nyatakan, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan. Kau menara kami, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber pengharapan, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Oh, Kaulah kekuatan kami Tuhan, Kaulah pengharapan kami. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Engkau. Pegang tangan kami Tuhan, sebab Kau yang kami nanti-nantikan. Diandara labaya syandara labo, Uria labaya syarbara labaya syandara labaya se, diandara labaya bo. Yes Lord, hanya Kau Allah yang kami cari, Kau Allah yang kami sembah. Dinara labaya syandara labaya so, kami perlu Engkau Tuhan, kami butuh Engkau Tuhan. Uria labaya syandara labaya ralabaya ralabaya ralaba, dinara labaya syandara labaya bo. Oh, Uria labaya syandara. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Thank you Lord.
siapa? Realabaya syaralapata karalabaya syaralabaya ralabaya Lord. Yes, you are Lord. Kau satu-satunya. Thank you Lord Jesus. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Oh, satu-satunya Kau yang kami andalkan, Kau yang kami harapkan. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sorakan haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kaulah kekuatan kami, Kaulah pengharapan kami. Kami terima pagi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Shalom, saudara-saudara sekalian. Kita akan sama-sama mendengar firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu. Bapa, kami bersyukur memberikan waktu pada kami untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami tahu kami tidak bisa berkumpul di dalam satu tempat ibadah yang seperti biasa kami lakukan. Kami tahu bahwa hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami, meskipun kami berpisah satu dengan yang lain. Urapi lidah hamba-Mu Tuhan, supaya disampaikan tidak semata-mata berasal dari kehendak dan isi hatinya saja, tapi setiap firman yang disampaikan menjadi firman yang hidup, yang menyentuh, mengubah pikiran, hati, dan roh kami menjadi semakin baru dan serupa dengan Tuhan dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk setiap telinga yang mendengar, pikiran-pikiran yang terbuka akan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tuhan akan mengurapi juga mereka Tuhan, supaya mereka boleh menerima berkat Tuhan
melalui firman ini. Kuduskan kami semua, karena ini jam-jam yang berguna untuk kami dan perlu dikuduskan untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kalau boleh diberi judul khotbah hari ini berjudul High Level Christian. Orang-orang Kristen yang berada di level yang atas. Mari kita sama-sama membaca Alkitab kita di Mazmur 91. Saya akan baca untuk saudara mulai ayat 1 sampai dengan 16. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, kata Tuhan. Aku akan membentengnya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Itulah bacaan firman pada hari ini. Saya akan mengutip sebuah poin di ayat itu. Kalau kita mendengar dari atau membaca ayat ini adalah ayat yang diperuntukkan untuk orang-orang tertentu saja yang menerima privilege satu paket komplit sempurna perlindungan Tuhan di dalam segala macam jenis bahaya yang mengancam, termasuk juga di dalamnya ada provision, ada kelengkapan Tuhan untuk memelihara hidup orang-orang ini. Dikatakan di ayat yang terakhir, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Siapakah si orang-orang yang menerima privilege yang luar biasa ini? Kita akan lihat siapa itu, saudara. Dari Mazmur 91 ayat 1 jelas dikatakan sini, orang itu adalah orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Itulah orang yang dispesialkan oleh Tuhan. Saya percaya tidak semua orang Kristen menerima privilege seperti ini. Hanya orang-orang Kristen yang di high level saja menerima kelengkapan yang luar biasa daripada Tuhan. Inilah high level Kristen yang sebenarnya. Nah, high level Kristen ini adalah orang-orang yang tinggal di secret place, dikatakan di dalam bahasa Inggris ya. Tempat yang tinggi, secret place, tempat yang rahasia, of the most high ya. Dari tempat yang rahasia di tempat yang maha tinggi. Ini yang luar biasa ya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, di dalam bahasa Inggris dikatakan he that dwells in the secret place, di tempat rahasia, of the most high, di tempat yang maha tinggi. Sudah maha tinggi, rahasia pula. Nah, ini orang-orang yang disebut dengan high level Christian. Ya. Berarti ada berapa orang yang jenis orang Kristen? Kita akan lihat sama-sama nanti. Nah, orang-orang yang tinggal atau dikelompokkan dalam high level Christian ini, orang yang seperti apa sebetulnya? Ayat 91, pasal 91 ayat 14 mengatakan, orang-orang ini adalah orang-orang yang hatinya melekat kepadaku. Maka Tuhan berkata, aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya. Sebab ia mengenal namaku. Ada dua kata kunci.
melekat kepada Tuhan, mengenal namanya. Kita akan kupas sama-sama. Di dalam bahasa Inggris lebih jelas lagi. Because he has set his love upon me. Ya, tapi dalam bahasa Indonesia lebih bagus lagi. Melekat. Di dalam bahasa aslinya, ya Hebrew, ditulis adalah dengan kata kashak. Kashak itu attach, melekat. Ya, bukan hanya cinta, tapi melekat sekali. Ya, seperti itu. Therefore I will deliver him, and I will set him on high. Aku akan meletakkan dia di tempat yang tinggi. Dalam bahasa Inggris lebih jelas lagi. Kalau dalam bahasa Indonesia, saya lebih cenderung memakai bahasa Indonesia untuk kata melekat. Tapi dalam bahasa Inggris tidak hanya meluputkan atau membentenginya, I will set him on high. Itu yang luar biasa. Because he has known my name. My name. Kata mengenal di dalam bahasa aslinya itu yada. Know well. Has intimate relationship. Punya hubungan yang erat. Dekat sekali. Ya, setiap hari ketemu dan sebagainya. Seperti saya dengan istri saya, dengan anak saya, dengan partner bisnis saya. Setiap hari kita ketemu. Itu dekat sekali. Nah, itulah orang-orang yang ada di high level tinggi. High level yang di orang-orang yang disebut high level itu di situ, saudara. Nah, kata membentengi atau I will set him on high dalam bahasa aslinya adalah sagap. Sagap itu adalah inaccessibly high approachable place, satu tempat yang sulit didatangi dan tinggi. Letaknya di tempat tinggi, sulit didatangi dan tinggi. Itu luar biasa sekali. Nah, saya akan baca sebuah ayat mengatakan ini. Di Ayub 39 ayat 27 sampai 28 saya akan baca untuk saudara. Atas perintah Mukah, Raja Wali terbang membumbung tinggi dan membuat sarangnya di tempat yang tinggi. Ia diam dan bersarang di bukit batu dan di gunung yang sulit didatangi. Itu sagap. Sulit didatangi. Karena tinggi sekali. Itulah tempat high level Christian. Orang Kristen yang tempat yang tinggi, saudara. Luar biasa. Nah, ini menggambarkan atau digambarkan dengan analogi burung Raja Wali. Burung Raja Wali adalah burung yang high level. Ya. Dia tinggal di tempat yang tinggi. Dia terbang di level yang tinggi. Dia terbang selalu paling tinggi. Dan kerap kali dia tidak menggunakan kuat terbang di tinggi. Tidak hanya 1-2 detik saja atau sesaat, dia lama diterbang di tempat yang level yang tinggi sekali. Kenapa dia kuat? Karena dia selalu menggunakan kekuatan angin. Dia tidak menggunakan kekuatan sayapnya, tapi menggunakan kekuatan angin. Ini menggambar orang-orang Kristen yang ada di level tinggi. Dia kuat menghadapi tantangan di tempat yang tinggi. Karena dia menggunakan kekuatan dari Roh Kudus Tuhan kita. Dikatakan eagle soars with other eagles high above the clouds and are fierce. Raja Wali adalah burung yang terbang bersama teman-temannya Raja Wali yang lain di tempat jauh di atas awan sana. Dan mereka binatang yang ganas sekali. Chickens, ayam-ayam, itu hanya di bawah, di tanah. Dia nggak bisa terbang tengah saja, nggak bisa apalagi tinggi. Mereka hanya berjalan, mengeruk-ngeruk tanah, dan selalu mengambil hal-hal yang kecil-kecil, yang remeh-remeh di bawah saja. Tapi Raja Wali is very different. Kalau saya boleh kelompokkan ada 3 jenis unggas dalam konteks ini. Yang pertama adalah high level birds. Burung yang ada di level yang tinggi. Tinggalnya di tinggi, terbangnya di tinggi, ya kelompoknya berhidup di atas yang tinggi terus, di atas terus gitu. Itulah Raja Wali. Kedua adalah burung-burung yang bisa terbang, tapi nggak bisa levelnya tinggi. Ya. Ketiga adalah ayam yang selalu di bawah saja. Itulah kelompok orang-orang Kristen juga yang bisa digambarkan seperti ini, saudara. Nah, saya akan menunjukkan pada saudara, ya, bagaimana caranya kita bisa menjadi orang-orang Kristen yang di high level tadi, yang hatinya melekat kepada Tuhan. Mazmur 27 ayat 4-5 katakan, satu hal yang telah ku minta kepada Tuhan, kata Daud, itulah yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan, dan menikmati baitnya. Ya, itu ayat yang ada di Mazmur 27 ayat 4. Nah, kata kunci, Daud punya kebiasaan untuk melekat
di hati Tuhan. Daud adalah orang yang Tuhan bilang, dia hatinya melekat kepadamu. Apa yang dia lakukan, saudara? Orang-orang yang melekat di hati Tuhan, orang-orang yang di high level itu punya satu rutinitas. Setiap hari dia ada waktu dengan Tuhan. Ya, berdoa, bersekutu dengan firman Tuhan. Nah, ada dua kata kunci di Mazmur 27. Yang pertama dikatakan diam di rumah Tuhan. Dan dikatakan, ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Di dalam ayat selanjutnya dikatakan di situ ayat 5, sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Ada dua kata kunci, diam di rumah Tuhan, dan Tuhan mengangkat Daud di atas gunung batu. Di secret place of the Most High. Di high level itu, saudara. Dan menyaksikan kemurahan dan menikmati baiknya. Di dalam bahasa Inggris, menyaksikan kemurahan adalah to behold. Melihat secara mata roh waktu kita menyembah Tuhan. The beauty, the glory, kemudian dikatakan the splendors of the Lord. Kehebatan, keagungan, kekudusan, kemuliaan Tuhan. Saudara, kalau siap malam saya berdoa, saya gaze, saya melihat dengan mata roh. Dengan penuh admiration, kekaguman. Betapa Tuhan itu mulia, agung, besar, luar biasa. Itu yang Daud lakukan. Kedua, menikmati baiknya di dalam bahasa aslinya adalah to inquire in his temple. Di dalam terjemahan lain, to inquire adalah to get wisdom. Ya, merenung, to contemplate, merenungkan firman Tuhan. Inilah dua hal yang orang-orang yang di high level lakukan. Sudah di masa COVID ini saya berusaha masuk di high level. Supaya saya tidak pernah akan takut lagi dengan ancaman apapun saja. Dan di high level ini, saudara, kita akan menjadi orang-orang Kristen yang seperti Raja Wali. Orang-orang Kristen yang seperti Raja Wali itu, saudara, melakukan apa yang biasa disebut dengan Lectio Divina. Pada waktu lain saya akan menjelaskan. Lectio Divina adalah rutinitas yang dilakukan orang-orang di high level. Ini dilakukan di zaman 150 atau 10 tahun yang lalu oleh pendoa-pendoa. Pendoa-pendoa setiap hari, biarawan, biarawati, dia melakukan acara rutinitas yang disebut Lectio Divina selain berdoa. Apa Lectio dari kata baca, read, atau bacaan. Divina itu divine, ilahi. Nah, urutannya biasanya, saya harus bisa membantu Anda untuk bisa masuk di dalam kedekatan dengan Tuhan. Yang pertama adalah Lectio, sudah membaca firman Tuhan. Kedua, meditation. Sudah melihat sebuah 2-3 ayat atau artinya tadi, kita sama-sama lihat. Ambil meaningnya, ambil pesan rohaninya, tarik, kemudian sudah catat. Catat baik-baik, jangan diingat. Ya, karena saya punya buku ini setiap pagi saya catat. Ya. Kalau malam saya juga catat, saya pindahin di sini karena saya ada di kamar. Dicatat di sini. Catat meaningnya. Ketiga adalah orasio. Orasio itu talk with God. Saya berbicara, Tuhan, aku mau ini luar biasa. Terima kasih hari ini ada sesuatu yang aku dapat dari Tuhan. Sudah talk with God. Karena sudah mendengar suara Tuhan. Sudah catat kesan Anda. Ngomong Anda, catat di surat cinta Anda di buku harian Anda ini. Saudara. Keempat adalah contemplate. Saudara tenang, duduk, masuk dalam bahasa roh. Dan saudara merenungkan, kontemplasi dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu menguatkan kami. Firman-Mu menegur aku untuk aku melakukan ini. Kemudian operasio. Sudah catat baik-baik. Sudah janji Tuhan, aku melakukan ini mulai besok pagi. Saya catat di sini, saudara. Dan besok paginya, saya lihat lagi. Pertama, saya lupa lakuin. Minta maaf. Catat lagi, lakuin lagi. Kedua, saya lakuin belum sepenuhnya. Ketiga, saya sudah lakuin. Dan terus, sehingga kita hanya mengagumi firman Tuhan, kita hidup di dalam firman Tuhan. Yohanes 15 ayat 7 ayat 8 dan 8 mengatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal ini Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Saudara, firman yang kita baca pertama di Lectio tadi, itu logos. Firman yang saudara lihat, beberapa ayat sudah baca, lalu ada 1-2, saudara, ini kayak punya arti yang luar biasa. Saudara bicara dengan Tuhan. Waktu kontemplasi mungkin Tuhan berbicara lebih lagi. Catat saja apa saja yang saudara rasakan dari Tuhan. Catat saja baik-baik di situ. Nah, firman itu dari logos
mulai masuk ke menjadi rema atau remata. Nah, ayat tadi Yohanes 15 ayat 7 dan 8 katakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku, kata firman di situ adalah remata, the logos who is revealed by the Holy Spirit, ya, adalah firman yang mendapatkan revelation dan menjadi spoken word, kayak ditujukan kepada kita, saudara. Nah, ketika rema ada dalam kita, apa yang saudara akan inginkan, saudara minta, tidak jauh akan terjadi dalam hidup kita. When the logos is being revealed, it becomes the spoken words. Remata dikatakan di situ, saudara. Nah, orang-orang yang ada di high level, saudara, akan dibawa oleh Tuhan ke dalam level-level yang lebih tinggi di dalam keseharian kita. Saya beritahu pada saudara, bangsa pilihan Tuhan, hampir semua tidak banyak ada di level bawah. Dia bukan ayam, dia bukan burung yang terbang. Saudara lihat di dunia, posisi di pemerintahan, di sains, di bisnis, itu bangsa pilihan Tuhan. High level Christian, saudara. Kita juga harusnya di situ. Saya akan tutup dengan sebuah ayat Ulangan 28 ayat 13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Dan engkau akan tetap naik high level dan bukan turun low level. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Kau lakukan dengan setia. Saudara catat, sudah janji lakukan, besok lakukan. Besoknya, hari itu sudah dapat ayat lagi. Catat lagi, lakukan. Catat lagi, lakukan. Saudara, saya percaya Tuhan akan semakin lekat dengan saudara. Saudara juga akan semakin lekat dengan Tuhan. Dan tidak sadar, saudara sedang dibawa ke level yang lebih tinggi. Ketika sudah sampai di level itu, saudara, all the things in the privilege, semua hal yang ada di dalam satu keistimewaan, hak istimewa untuk orang-orang high level yang ada di Mazmur 91 akan kita alami dalam hidup kita. Tuhan berkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dalam waktu yang singkat dan terbatas ini, kami boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami tidak mau menjadi orang-orang Kristen yang seperti ayam saja, yang selalu mengeluh, yang selalu mengorek-orek hal-hal yang di bawah saja, yang sederhana, yang tidak ada value-nya. Kami pun tidak mau menjadi orang-orang Kristen yang mungkin hari ini kami sudah menjadi di situ, sebagai burung-burung yang bisa terbang, tapi tidak punya atau tidak mengalami privilege yang sepenuhnya yang Tuhan sampaikan di Mazmur 91. Kami ingin seperti Daud, orang-orang yang lekat hatinya dengan Tuhan, yang setiap hari berdoa dan melakukan lectio divina, 5 proses tadi. Tuhan, kami janji kami lakukan ini setiap hari, supaya hidup kami semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan, dan kami menjadi orang-orang yang Tuhan kehendaki di Mazmur 91. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-jemaatku di tempat manapun mereka berada. Bagi mereka yang kehilangan pekerjaan, Tuhan kuatkan. Buat mereka masuk rohani dulu di high level ini, di secret place of the Most High, supaya segala kebutuhan yang mereka perlukan akan dipenuhi dengan cara ilahi, karena mereka masuk di level yang lebih tinggi. Untuk saudara-saudara yang mungkin biasa-biasa tidak punya masalah banyak, tapi mereka ada di tempat yang statis, yang membosankan, yang stuck, kami mau mereka akan dibawa oleh Tuhan di level yang lebih tinggi. Dan kami yang sedang berusaha masuk di tempat tinggi, Tuhan selalu akan bawa lebih tinggi lagi, supaya kami menjadi berkat untuk semua orang yang kami jumpai, yang kami hidup bersama mereka itu juga. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, yang percaya bersama saya katakan, amin.
saya biar pintar, biar sukses dan kaya. Selamat makan ya, Bu. Kasihan Manuel. Aku melangkah hanya sendirian, Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa yang kekal. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita sudah menikmati hadirat Tuhan luar biasa. Hari ini kita diberi kesempatan untuk memberi kepada Tuhan. Beri dengan sukacita karena Tuhan teramat baik pada kita. Sebelum kita memberi, izinkan saya berdoa. Tuhan berkati umat-Mu yang memberi bukan karena paksa, tapi karena mencintai Engkau, karena mengasihi Engkau. Berkati berlipat kali ganda Tuhan. Pekerjaan, usaha, bisnis, rumah tangga, studi anak-anak. Semuanya Tuhan dalam perlindungan-Mu. Di dalam nama Yesus. Amin. Sebelum kita berpisah, kita ingin diberkati oleh Tuhan Yesus. Angkat kedua tanganmu. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah engkau dengan damai sejahtera. Ingatlah selalu, Tuhan sangat mengasihi engkau. Mata Tuhan tertuju padamu. Engkau diberkati, engkau dibela, engkau dilindungi Tuhan. Kemurahan Bapa, kasih Tuhan Yesus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai engkau hari ini sampai kedatangan Tuhan. Sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Tuhan mendengarkan dan menjawab doa.